Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pakar 5 Pengantar Geofisika yang beranggotakan Ajeng Fitriani, Lutfiana Mustika Dwi, Sarah Aulia, Caca Fadila Mufti, dan Laila Kodriani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kajian dengan judul Analisis Tingkat Seismisitas dan Percepatan Tanah Maksimum atau PGA di wilayah Sulawesi Tenggara berdasarkan data gempa tahun 1973 sampai 2022. Melalui presentasi ini, kami berharap dapat memberikan gambaran mengenai tingkat seismisitas serta potensi percepatan tanah maksimum di wilayah tersebut, yang penting untuk upaya mitigasi bencana maupun perencanaan pembangunan. Wilayah Sulawesi Tenggara pernah mengalami gempa signifikan, salah satunya yaitu di Konawe Selatan pada tahun 2011, yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan ratusan rumah. Hal ini menunjukkan pentingnya kajian seismisitas dan percepatan tanah maksimum atau PGA sebagai dasar mitigasi bencana serta perencanaan pembangunan infrastruktur yang lebih aman. Seismisitas yang diukur melalui parameter A value dan B value memberikan gambaran mengenai tingkat aktivitas kegempaan dan perapuhan batuan. Sedangkan PGA menunjukkan potensi percepatan getaran tanah akibat gempa yang sangat berpengaruh terhadap resiko kerusakan bangunan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pemetaan nilai B value dan A value dan PGA untuk memahami karakteristik kegempaan di Sulawesi Tenggara secara lebih komprehensif. Tujuan penelitian ini ada tiga. Yang pertama ada memetakan nilai B value atau tingkat kerapuhan bangunan, dan yang kedua ada memetakan A value atau tingkat aktivitas seismik, dan yang ketiga ada menghitung dan memetakan PGA atau untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Untuk dasar teori penelitian ini yaitu yang pertama ada seismitas, yaitu hubungan frekuensi dan magnitudo gempa persamaan Gutenberg atau Richard, dan yang kedua ada B value atau menggambarkan tingkat kerapuhan bangunan, dan yang ketiga ada A value menggambarkan tingkat aktivitas seismik, dan PGA itu merupakan percepatan tanah maksimum yang dipengaruhi magnitudo, kedalaman, jarak ke sumber gempa, kondisi tanah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada data dan metodologi. Data penelitian, data gempa bumi periode 1973 sampai 2008 yaitu USGS, data gempa bumi periode 2009 sampai 2022 yaitu BMKG, data PGA akselerograf BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari atau KDRI. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama ada seismisitas A dan B value, metode maksimum likelihood ZMAP 6.0, yang kedua ada PGA atau percepatan tanah maksimum. Yang pertama yaitu ada data akselerograf dan 7 metode empiris. Yang kedua pemilihan berdasarkan RMSE terkecil. Yang ketiga yaitu ada validasi perbandingan PGA metode empiris dengan data akselerograf. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama sebaran B value rentang 0,355 sampai 1,337. Yang kedua, tertinggi di bagian tenggara atau Buton Wakatobi, terendah di Teluk Bone. Yang kedua, ada sebaran A value. Yang pertama, rentang 2,773 sampai 3,879, dan yang kedua, tertinggi di Tenggara, Sulawesi Tenggara. Yang ketiga, ada sebaran PGA atau metode Liu dan Tsai. Yang pertama yaitu ada rentang 18,6 sampai 155,7 gal. Yang kedua tertinggi di selatan Pulau Kabaena dan Laut Lainea. Yang terakhir yaitu ada terendah di utara Sulawesi Tenggara dan Wakatobi. Untuk selanjutnya yaitu ada bagi pembahasan. Pertama,
Pada bagian pembahasan ini, kita melihat hubungan antara B-value, PGA, dan pemilihan metode perhitungan yang digunakan peneliti. Pertama, penelitian itu menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki B-value tinggi, contohnya di Buton dan Wakatobi, mempunyai batuan yang heterogen. Artinya, batuan di wilayah ini lebih rapuh dan cepat melepaskan energi regangan, sehingga stres yang tersimpan di batuan relatif rendah. Akibatnya di daerah ini gempa dengan magnitudo besar jarang terjadi walaupun aktivitas gempa kecil bisa cukup sering. Sebaliknya, wilayah yang memiliki value rendah seperti di sekitar Teluk Bone memiliki batuan lebih kaku. Batuan yang kaku ini mampu menyimpan energi dalam waktu yang cukup lama atau lebih lama, sehingga ketika dilepaskan bisa menimbulkan gempa dengan magnitudo besar. Nah, kemudian kita lihat hubungan dengan PGA atau percepatan tanah maksimum wilayah dengan PGA tinggi, khususnya selatan Pulau Kabaina dan Laut Lainea yang berdekatan dengan sesar Buton dan sesar Lainea. Nah, di ini tuh memiliki guncangan tanah yang lebih kuat saat terjadi gempa. Karena itu daerah-daerah ini tuh lebih beresiko mengalami kerusakan pada bangunan dan infrastruktur dibandingkan wilayah lain. Yang terakhir itu mengenai metode yang digunakan untuk menghitung PGA. Peneliti mencoba beberapa persamaan empiris, antara lain ada Donovan, terus ada Cabmel, MGC Guer, Cheng, Delvata, dan Liu Tsai. Nah, dari hasil perbandingan antara persamaan ini itu ya ditemukan yaitu metode Leu dan saya memberikan nilai RMSE terkecil yaitu 5,27 gal yang berarti hasilnya paling mendekati data lapangan. Nah, oleh karena itu metode ini dianggap paling tepat digunakan untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Jadi, kesimpulan dari pembahasan ini itu pemahaman mengenai pola, B-value, dan PGA ini sangat penting untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki potensi guncangan besar dan pemilihan metode perhitungan yang tepat memastikan bahwa pemetaan bahaya gempa itu dapat digunakan dengan lebih akurat untuk perancangan pembangunan dan mitigasi bencana. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama untuk pemantauan real time, yaitu diperlukan agar informasi gempa lebih cepat diketahui untuk peringatan dini dan mitigasi bencana. Kemudian yang kedua ada penelitian lanjutan, yaitu dengan data terbaru dan detail tentang kondisi geologi lokal guna meningkatkan akurasi analisis dan pemetaan kerentanan gempa. Jadi, kesimpulan dari pembahasan tadi mengenai tingkat kerapuan batuan, tingkat seismitas, dan percepatan tanah maksimum PGA wilayah Sulawesi Tenggara berdasarkan data gempa bumi periode 1973 sampai 2022, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu sebaran nilai tingkat kerapuan batuan atau B-value di wilayah Sulawesi Tenggara memiliki nilai 0,355 sampai 1,337 dengan nilai tertinggi itu berada di daerah Tenggara, Sulawesi Tenggara, dan sedangkan nilai terendahnya yaitu di wilayah Teluk Bone. Kedua yaitu wilayah Sulawesi Tenggara merupakan daerah dengan aktivitas seismik rendah hingga tinggi yang memiliki nilai yaitu 2,773 sampai 7,879. Itu yang nilai tertingginya berada di daerah Tenggara Sulawesi Tenggara dan nilai terendahnya di daerah Bone juga. Yang terakhir yaitu metode empiris Liu dan Tsai merupakan metode empiris dengan nilai paling mendekati PGA Accelerograph BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari atau KDRI dengan RMSE sebesar 5,27 gal. Sebaran ini untuk wilayah Sulawesi Tenggara sekitar 18,6 sampai 155,7 gal dengan nilai tertinggi di selatan Pulau Kabarena dan wilayah sekitar Laut Lainea. Sedangkan nilai yang terendahnya yaitu di utara Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Wakatobi.